Tanah di atas permukaan, yaitu tanah di pinggir jalan dan tanah yang berbatu. Tanah di pinggir jalan, ayat 12 coba dikeluarkan dulu. Ayat 12 kan dikatakan, yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Saya mau artikan firman ini adalah, setiap saudara mendengar firman, itu cuma sampai di pikiran. Ini tanah di pinggir jalan. Mencoba memahami Tuhan, mengerti Tuhan, mengalami Tuhan dengan pikiran, pasti saudara nggak akan bisa percaya. Saudara nangkep ini nih. Mencoba menjamah Tuhan dengan pikiran sangat tidak mungkin. Nah, itu orang yang kalau mendengar firman, sampainya cuma di pikiran. Nah, firman Tuhan itu nggak bisa dicerna dengan pikiran. Harus dimasukin di dalam hati. Di sini dikatakan, lalu iblis mengambil firman itu dari dalam hati. Tetapi saudara cuma sampai di pikiran. Saya nggak percaya kalau saudara bisa tumbuh iman dengan pikiran. Saya sering katakan, iman itu apa? Iman itu ya, kalau Tuhan bilang 2 tambah 2 itu 5, saudara setuju, itu iman. Tapi pikiran saudara akan berkata, yang bilang 5, ya bodoh lah. Maka kita sering ketika kita beriman, berkata-kata, saya percaya sama Tuhan, gini-gini. Padahal nggak masuk di akal. Saudara akan dikatakan, saudara itu lu bodoh banget deh. Betul nggak? Sering kan begitu ya. Nah, saudara harus nangkep nih. Saudara coba mengerti Tuhan dengan pikiran, ya seperti tadi saya katakan, saudara nggak akan bisa percaya, dan ini diambil oleh si iblis. Benih yang ditaruh di pinggir jalan, ditabur di tepi jalan, diambil sama burung. Jelas-jelas ada di atas. Kalau dia ada di bawah, ya ketutup sama tanah, nggak mungkin si burung itu bisa ngambil. Ya, saudara mengerti ini ya. Dan mencoba memasukkan pikiran ke dalam firman. Ada nggak? Kalau istilah teologinya nih, kerennya, cocoklogi, dicocok-cocokin. Mencoba memasukkan pikiran saudara. Jadi saudara maunya apa? Firman itu kan pikiran Tuhan. Ya. Harusnya dimasukin ke pikiran dan hati saudara. Nanti saya jelasin apa bedanya pikiran dengan hati. Nah, kita mau mencoba memasukkan pikiran kita ke dalam firman supaya cocok dengan selera kita. Ada nggak orang yang seperti itu? Ada, banyak. Nanti kita lihat ya. Nah, itu tanah yang di pinggir jalan. Jadi kalau saudara cuma sampai di pikiran, saudara pulang, belum sampai rumah, udah diambil sama si iblis. Jangan mau percaya apa kata pendeta itu. Ya. Nah, tanah di atas permukaan yang kedua adalah tanah yang berbatu atau tanah yang tipis, ayat 13-nya. Ini pun juga nggak bisa menghasilkan buah. Ini bicara kita menghasilkan buah ya. Nggak bisa menghasilkan buah. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu, kalau ayat lain dikatakan tanahnya tipis, ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Kenapa? Karena tanahnya tipis. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Nah, ini saya mau katakan, tanah yang jenis kedua ya, tanah di atas permukaan, dia terima firman, 50% masukin hati, 50% masih nyantel di pikiran. Nggak bisa sepenuh hati. Nah, ini orang susah untuk percaya kepada Tuhan ketika mengalami masa-masa yang sulit. Gampang kecewa nih sama Tuhan ya. Artinya, Tuhan Yesus, dia mau, salibnya dia nggak mau. Artinya apa? Mujizat dia mau, tapi nggak mau prosesnya. Maunya dalam nama Tuhan Yesus, jadi ya jadi, nggak mau ada proses. Ini jenis hati yang kedua, dia ada di atas permukaan, tanahnya tipis. Coba dikeluarkan Matius 23 ayat 37. Saudara mengasihi Tuhan harus pakai hati. Matius 23. Kok ini ya? Matius 22. Matius 22 ayat 37.
Jadi saudara mendengarkan firman, saudara 50% masukin ke hati, 50% masih nyantel di pikiran. Bisa nggak dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu? Itu namanya separuh hati ya. Saudara lihat, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan 100% hatimu dan segenap jiwamu. Nah, baru pakai pikiran dan segenap akal budi. Saya mau katakan begini, pikiran itulah yang mengelola hati kita. Sudah nangkap ini ya? Pikiran yang mengelola apa yang ada dalam hati kita. Ibaratnya hati itu memori, tempat simpannya apa yang saudara terima. Pikiran itu istilahnya, ya mengelola, menjadikan satu tindakan oleh karena ada yang di dalamnya itu. Saudara, pernah nggak saudara masuk ke rumah sakit atau iklan di rumah sakit, ada semboyan begini ya, semboyan rumah sakit nih, melayani dengan apa? Hati. Ya, saudara lebih nyaman ya dengarnya ya. Kalau dikatakan begini, coba nih, saudara ada rumah sakit semboyannya melayani dengan pikiran, kan harus dong pakai pikiran. Lu sakitnya apa, harus dikasih obat apa kesannya? Saudara menangkap apa terhadap rumah sakit yang semboyannya melayani dengan pikiran? Emang harus ada pakai pikiran dong. Nggak ada pikiran, kita sakit apa, dikasihnya apa, kan kacau. Saudara nangkapnya apa kalau semboyan itu kata-katanya seperti itu? Saudara mengerti nggak? Jadi hati, ya. Nah, jadi saya mau katakan pikiran mengelola hati. Di dalamnya apa, itulah yang nanti akan keluar. Pikiran untuk mengeluarkan kata-kata apa? Kata-kata busuk pasti dari dalam yang di dalamnya ada apa? Kata-kata pesimis, kata-kata yang tidak beriman, itu kan dikelola oleh pikiran, nanti keluarnya kata-kata pesimis yang orang lain dengar bisa jadi down. Tapi kalau dalamnya punya iman, ada firman, pikiran mengelola, keluar kata-kata, pasti kata-kata yang membangkitkan iman. Saudara mengerti ini ya? Nah, tanah yang kedua ini adalah tanah berbatu, tanahnya tipis, kenapa? 50% ada di hati, 50% pakai pikiran, berantem dah tuh. Saudara ada nggak ya tipe model gini ya? Akhirnya saudara ketika menghadapi satu pergumulan, saudara percaya bahwa Tuhan Yesus itu bisa menunjukkan mujizat, bisa melakukan mujizat, tetapi pikiran saudara main, saudara jadi timbul ragu-ragu. Pernah di sini ada orang yang mulai bimbang? Saudara tahu nggak kenapa bimbang? Nah itu nggak. Coba keluarin dulu ya, Melves itu apa? Amsal 3 ayat 5. 50% hati, 50% pikiran, itu bisa berantem itu. Saya mau katakan, logikamu itu menghalangi Tuhan bekerja lebih dahsyat. Lihat ini, percayalah kepada Tuhan dengan 50% hatimu, segenap hatimu. Kalau segenap itu apa? 100% penuh. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kalau saya artikan, kalau saudara punya tanah, punya tanah. Hatimu seperti tanah yang di atas permukaan, yaitu tanah yang berbatu, tanahnya tipis. Saya katakan 50% hati, 50% pikiran. Kira-kira begini nih, percayalah kepada Tuhan dengan separuh hati dan bersandar pada pengertianmu sendiri. Saudara akan cilaka 12. Kita baca ulang ya ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, pikiran sendiri. Saudara nangkap ini? Saya nggak tahu, saudara punya hati seperti ini nggak ya? Nah, sekarang pertanyaan saya, hati menguasai pikiran atau pikiran menguasai hati? Pyong, apa Pyong? Hati menguasai pikiran atau pikiran menguasai hati? Hah? Hati menguasai pikiran. Ada yang nggak setuju nggak? Ada yang punya pikiran menguasai hati, ada nggak? Hah? Saya mau katakan, hati menguasai pikiran bisa, pikiran menguasai hati juga bisa.
Pikiran menguasai hati itu untuk jangka pendek. Saya sering sampaikan di sini, kalau saudara naik mobil, dipotong, diklakson, pokoknya sudah dibikin panas, itu apa yang menguasai hati, menguasai nanti tindakan saudara? Itu pikiran menguasai hati, yang disebut apa? Jadi panas hati. Itu jangka pendek. Langsung emosi. Itu pikiran tuh menguasai hati, hatinya jadi panas. Maaf nih, misalnya saudara lagi naik mobil, anggaplah saudara lagi merem gitu ya, nggak lihat lah untuk 3-5 detik. Ada mobil yang motongin saudara nih, cerut, saudara nggak kaget. Begitu saudara melek, mobil itu udah ngelengos saja. Saudara kira-kira bisa emosi nggak? Jawab dong. Enggak dong, karena saudara nggak lihat. Nangkep nggak? Anggaplah saudara lagi santai, ketiduran gitu untuk 5 detik. Ada yang motong saudara nih, set. Begitu sadar, mobil itu udah ngelengos. Saudara panas hati nggak? Enggak. Kenapa? Pikirannya nggak main. Tapi kalau saudara lagi melek begitu, tiba-tiba ada yang cerut gitu ya. Jadi itu pikiran menguasai hatimu. Saudara jadi panas. Tangkap ini. Untuk jangka pendek, pikiran menguasai hatimu. Nah, waktu pikiran menguasai hatimu, hatimu dalamnya apa? Kalau dalamnya nggak ada firman, ya itu. Keluar tuh kata-kata kebun binatang. Tapi kalau ada firman, biasanya dia akan yang respon sesuai dengan apa yang ada di dalam. Makanya kalau cuma 50%, ya gimana ya? Kristennya jadi abu-abu. Nah, hati menguasai pikiran untuk jangka panjang. Saudara udah emosi, udah keluar caci maki, gitu-gitu. Nanti malam kan berdoa nih. Nah, ini jangka panjang kan? Saudara hatinya nggak sejahtera, apalagi sebentar lagi saudara mau melayani. Saudara udah keluarin kata-kata apa gitu. Nah, hati saudara itu menguasai pikiran saudara tuh untuk jangka panjang. Saudara akan nyesel, biasanya saudara akan minta ampun sama Tuhan. Kok saya anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus, kenapa saya mengeluarkan kata-kata yang nggak pantas? Nangkep ini ya? Oke.